Halo moms, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Oke, hari ini Mama Hasna mau cerita pengalaman Mama Hasna waktu menyusui atau waktu mengasihi Hasna di awal-awal kelahiran. Nah, itu Mama Hasna pernah mengalami mastitis, yaitu peradangan pada payudara, bisa 1 atau 2. Nah, gimana pengalamannya? Nah, sebelumnya jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa nyalain tombol loncengnya. Nah, untuk yang baru gabung di video Mama Hasna ini, jadi Mama Hasna ini membahas tentang ibu dan anak. Jadi kalian bisa cek video-video Mama Hasna jika kalian membutuhkan ya. Nah, langsung ke ceritanya. Jadi pada waktu itu Mama Hasna itu melahirkan di rumah orang tua aku ya, di rumah orang tua aku di luar kota. Nah, waktu itu aku pernah mengalami yang namanya mastitis. Nah, sebelumnya aku jelasin dulu ya mastitis itu apa. Jadi mastitis itu adalah peradangan pada payudara, bisa 1 atau 2 payudara, bisa dua-duanya. Jadi mastitis itu berbeda dengan statis ASI. Kalau statis ASI itu jadi ASI itu hanya menetap di satu tempat dan tidak keluar, misal tersumbat. Nah, tersumbat itu bisa menyebabkan mastitis. Nah, mastitis itu cirinya yaitu payudaranya itu kencang, dia raba itu sakit, nyeri. Nah, itu bisa sampai demam. Demamnya itu bisa 38,5 derajat. Nah, itu bisa sampai ngilu. Pokoknya bisa sakit lah seluruh badan itu, cuma gara-gara mastitis itu tadi. Nah, mastitis itu tadi ada 2, yang disebabkan oleh infeksi dan tanpa infeksi. Nah, yang infeksi itu biasanya disebabkan oleh ketika kita menyusui. Nah, awal-awal ibu menyusui pasti kan belum tahu cara menyusui yang baik itu seperti apa. Nah, waktu itu pengalaman Mama Hasna menyusui Hasna itu sampai payudaranya atau putingnya itu lecet. Nah, lecet itu bisa menyebabkan apa ya, jadi crack gitu, payudaranya lecet. Dan dalam mulut si bayi itu biasanya, kalau mulutnya ada putih-putihnya itu biasanya ada bakterinya. Nama bakterinya apa? Nanti Mama Hasna cantumin di sini nama bakterinya. Nah, itu bakteri itu masuk ke dalam payudara melalui krekan atau lecetan yang disebabkan oleh pelekatan menyusui yang belum bagus. Nah, jadi itu bisa menyebabkan lecet. Nah, ketika lecet itu bakteri yang ada di mulut bayi itu masuk ke payudara ibunya. Nah, itu menyebabkan infeksi di payudaranya. Nah, infeksi itu bisa menyebabkan mastitis itu tadi. Nah, ada juga yang tanpa infeksi, jadi nggak lecet tapi apa ya, asinya itu kayak nggak keluar. Jadi kalau udah keras kencang itu nggak keluar. Nah, itu bisa jadi disebabkan karena saat misal menyusui itu tidak dikeluarkan secara optimal gitu. Jadi misal menyusui aja coba sebentar, jadi asinya tidak habis, ibaratnya tidak keluar secara optimal, jadi nggak dikeluarkan semua gitu, masih ada yang mengendap, dan itu menyebabkan mastitis. Nah, terus kenapa ya payudara ibu itu bisa lecet? Nah, atau putingnya itu saat menyusui di awal-awal itu lecet. Nah, itu bisa disebabkan karena pelekatan yang kurang bagus. Jadi harusnya itu pelekatan minumnya itu si bayi itu harus masuk ke areola payudara ibunya yang hitam-hitam itu, harus sampai situ, nggak cuma putingnya aja. Kenapa? Karena rahang atas bayi yang bagian depan itu dia waktu masih bayi itu kasar. Nah, itu bisa menyebabkan putingnya lecet. Nah, kalau minumnya bagus, pelekatannya bagus sampai area areola itu, nah jadi putingnya itu masuknya ke bagian dalam, jadi nggak lecet gitu, mams. Nah, mastitis itu biasanya datangnya kapan sih gitu? Itu biasanya ya, sering-seringnya, jadi itu bisa terjadi di antara
awal kelahiran sampai minggu ke-6. Tapi biasanya kayak Mama Hasna itu waktu itu antara minggu kedua dan minggu ketiga itu biasanya kebanyakan ibu-ibu atau mama-mama itu setelah melahirkan itu biasanya mama-mama banyak sekali yang mengalami mastitis itu tadi ya, seperti Mama Hasna jelaskan tadi. Nah, mohon maaf ya, jadi ini videonya agak sedikit gelap karena di luar hujan, jadi videonya aku tutup. Jadi kalau suaranya volume suaranya kurang keras atau videonya agak gelap, mohon maaf ya Mams. Nah, lanjut. Nah, jadi ada yang mengalami itu sampai minggu ke-6, ada juga yang mastitis itu bisa terjadi sepanjang mama-mama itu menyusui. Nah, kenapa mastitis itu bisa terjadi? Karena bisa jadi hal itu terjadi karena ketika kita DBF atau memberikan ASI secara langsung ke bayi, itu biasanya kita kasihnya satu aja, yang sampingnya enggak. Nah, itu bisa tapi dipompa. Nah, setelah dipompa mungkin bisa diberikan solusi karena hisapan bayi itu lebih optimal dibandingkan dengan pompa. Jadi lebih baik setelah dipompa bisa kita kasih atau di BF di payudara yang tadi kita tabung gitu. Karena sebenarnya Mama Hasna juga biasanya menabung ASI. Jadi nabungnya gimana? Sebelahnya kita kasih, yang sebelahnya kita tabung. Nah, nanti kita tabung, kita pompa. Nah, pompa itu biasanya tidak bisa maksimal untuk mengeluarkan ASI semuanya, untuk menguras ASI itu semuanya. Nah, jadi kita membutuhkan bantuan si bayi kita sendiri. Nah, kita bisa DBF langsung untuk menghabiskan atau menguras ASI-ASI yang nggak bisa dikeluarkan dengan pompa itu tadi. Nah, solusinya apa ya Mams kalau kita udah mengalami mastitis itu tadi? Nah, pengalaman dari Mama Hasna dulu, Mama Hasna waktu mengalami itu, jadi itu Mama Hasna dulu itu karena belum pengalaman ya, masih awal-awal dan belum pernah belajar tentang apa itu mastitis. Jadi itu masih zaman dulu itu apa ya, dikiranya tuh something yang horor gitu. Kenapa? Karena katanya itu, wah ini suaminya itu tidak boleh berdiri di depannya, nanti kena bayangannya dan lain-lain. Itu kata orang tua aku yang apa ya, itu ilmu zaman dulu gitu loh, dikiranya tuh ada makhluk halus atau apa gitulah yang mengganggu lah, itu mitos-mitos zaman dulu itu. Nah, akhirnya aku turutin lah semua omongannya, karena kan aku juga ikut orang tua aku waktu aku melahirkan Hasna awal-awal itu. Jadi aku melahirkannya di rumah orang tua aku, jadi aku mengikuti semua yang dianjurkan itu tadi. Nah, terus dulu pengalaman orang tua aku, mama aku waktu melahirkan aku itu dulu malah pernah sampai dia demam dan menggigil gitu. Itu dulu. Tapi pas kemarin aku tuh ngalaminnya tuh nggak sampai kayak gitu. Jadi aku tuh keras kan, aku bingung tuh ini kenapa, padahal aku kasihin juga tapi memang sampai lecet. Nah, itu tuh keras banget sampai yang aduh diraba itu sakit banget. Nah, terus habis itu aku tuh beli pompa karena di Kebumen itu di kampung aku tuh masih agak desa gitu, jadi cari pompa itu susah. Akhirnya beli di apotek, dapatnya pompa yang manual dan keluarnya sedikit banget tapi memang keluar. Nah, habis itu baru bayi aku si Hasna itu minum walaupun itu lecet. Nah, jadi walaupun putingnya atau payudaranya itu lecet, kita harus tetap memberikan ASI, karena kalau nggak kita kasih itu malah menimbulkan masalah baru. Jadi mastitisnya itu malah semakin menjadi-jadi atau meradang. Karena apa? Nah, kadang-kadang malah ada bayi yang nggak mau menyusu karena apa, ibunya itu mengalami mastitis. Kenapa? Karena terjadi penumpukan natrium, jadi ASINya itu nanti rasanya jadi asin, jadi si bayi itu kadang menolak ASI karena itu tadi. Nah, solusinya apa? Mungkin bisa kita pompa dulu. Nah, pompa, sebelum dipompa kan nggak bisa keluar mau dipompa seperti apapun kalau mastitis itu. Nah, solusinya apa? Dikompres dengan air hangat. Jadi mama bisa kompres di bagian yang keras atau yang sakit itu dengan air hangat. Nah, kalau misalkan tidak apa ya, wah nggak efektif nih, namanya juga mama muda mungkin masih harus mengerjakan hal yang lain, mungkin bisa disambi dengan, atau kita bisa sambil pakai botol ya, botol ditaruh air hangat. Nah, nanti kita taruh atau ditempel-tempelkan di bagian yang sakit itu tadi. Nah, terus setelah
udah agak mendingan bisa kita pompa. Nah setelah kita pompa itu biasanya keluarnya ASI yang warnanya agak bening. Nah itu banyak mengandung natrium, biasanya bayi itu nggak mau. Nah setelah dikeluarkan sedikit mungkin akan lebih lembek sedikit ya, nggak terlalu keras. Nah itu bisa DBF, bisa kita DBF. Mesti bayinya insya Allah mau, karena ASI yang awal-awal itu sudah dikeluarkan atau dibuang gitu. Tapi kalau pompa biasa memang awalnya agak bening itu nggak apa-apa mams. Tapi kalau memang sedang mastitis, kadang ada beberapa bayi yang nggak mau atau menolak. Nah solusinya itu dipompa dulu sebentar atau dikompres dulu baru dipompa, habis itu kita kasih ke bayinya. Nah kita bisa terus kasih DBF terus di payudara yang mengalami mastitis itu atau bergantian seperti itu mams. Nah bisa juga kita solusinya itu kalau misalnya mama-mama yang menyusui itu jangan menggunakan bra yang ada kawatnya. Nah itu atau yang terlalu kencang, itu nggak nyaman ya untuk mama-mama yang menyusui. Jadi bisa menggunakan bra menyusui gitu mams. Terus kalau misalkan mastitisnya itu masih terus berlanjut mams, mama bisa konsultasi ke dokter atau. Nah itu tadi video dari Mama Hasna. Semoga bisa membantu mama-mama semua. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe untuk selalu mendukung channel Mama Hasna, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.